Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Dengan demikian secara resmi telah dibuka seminar konstitusi MPR RI. Kalau dilihat dari kewenangan yang ada dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, tidak keliru kalau literatur hukum tata negara, literatur politik mengatakan ini mahkamah politik loh. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Wah, ini susah diatasi. Kalau begitu kita pakai abolisi amnesti, modar gitu kan. Begitu. Itu kalau nggak Korea nggak akan bisa mikir kayak gitu, bos. Jadi sekarang civil society agak turun, mahasiswa agak turun perannya dalam diskusi publik. Diskusi di ruang publik sekarang diisi oleh ijazah. Khawatir sekali saya kalau ibu kota cepat pindah ke IKN, nanti yang diskusi itu siapa? Maka tiap hari orang berdemo di Senayan, di Monas, tapi tidak ada yang mendengar. Karena yang ngambil keputusannya di IKN. Selamat pagi Bapak Ibu para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa mengurangi kesopanan dari yang muda kepada yang lebih senior, kami tidak menyapa dulu senior-senior yang sudah hadir di ruangan kali ini. Ini ada jagger-jagger dan orang-orang yang sebenarnya tidak hanya terlibat dalam politik Indonesia, tapi juga terlibat dalam 4 kali amandemen konstitusi kita. Jadi ini adalah tidak hanya hadir menonton, tapi juga saksi sejarah yang akan ikut berdiskusi sama kita. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sana ada macam-macam pimpinan MPR, Ketua MPR, Pak Ustadz Hidayat Nur Wahid. Tadi saya lihat juga ada Pak Rusdi Kirana ya. Pak Rusdi Kirana memang kurang begitu nyaman duduk di depan Pak Muzani. Dia lebih nyaman dengan Korea-Korea yang ada di belakang ya. Oke, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu, saya bersama teman saya menjadi moderator, nama saya Budi Adiputro, bisa dipanggil Budi, bisa dipanggil Didit, asal jangan dipanggil kejaksaan, ya. Yang sebelah sana siapa namamu? Nama saya Ari Putra dan kami kalau berdua dipanggilnya Budi Ari biasanya. Iya. Budi Ari ya. Ya, Menteri Koperasi, Ketua Projo. Dia harus bayar royalti ke kami Pak, harusnya Pak ya. Dan ini nikmatnya acara pada pagi hari ini adalah kita bisa duduk di depan dan memegang mikrofon ini tanpa harus ikut pemilu ya Ria. Karena untuk mencapai titik ini harus ikut pemilu dulu, keluar duit banyak. Iya. Ya. Iya. Banyak yang trauma. Oke, kita langsung saja perkenalkan ya narasumber kita pada hari ini. Yang pertama pimpinan Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi ada Profesor Saldi Isra. Boleh ditepuk tangan untuk Prof. Saldi Isra. Ini banyak yang harus kita tanya ke Prof. Saldi nih kan. Karena ya inilah MK ini beberapa tahun terakhir jadi bintang politik dan politik hukum kita. Dan kita, ya betul. Ditanya boleh, belum tentu bisa dijawab. Kemudian dan acara ini kayaknya memang semua pembicara ini jadi alasan untuk Prof. Saldi bicara aja sebenarnya ya. Betul. Ini mendukung Prof. Saldi. Berikutnya di sampingnya Ari Putra ada Ketua Mahkamah Konstitusi pertama ada Profesor Jimli Asyidiki. Yang juga beliau ini udah trauma masuk Senayan ya katanya ya. Ya, dan beliau ini 3/4 hidupnya dihabiskan jadi pejabat negara ya. Sekarang kayak belum ini juga. Oke, sampingnya Prof. Jimli Asyidiki ada orang yang juga menjadi arsitek utama dulu 4 kali amandemen konstitusi kita. Ada Yang Mulia Duta Besar Pak Yakob Tobing. Tepuk tangan untuk Pak Yakob.
Ya, Ya, kalau dubes itu jabatan seumur hidup ya. betul. Harus dipanggil yang mulia terus. Jadi meskipun udah pensiun tapi tetap yang mulia duta besar kita panggil. Dan yang di sebelah kanan saya siapa Ri? Ya, beliau ini Komandan Korea. Komandan Korea itu jabatannya hampir sama, agak sedikit lebih pendek di bawah Wakil Ketua MPR Pak Muzani. Ya. Jadi di CV dia Komandan Korea dulu baru Wakil Ketua Ya, MPR. kalau kata teman kita itu ada Bang Yansen Sitindaun di situ, Dit. Ya. Iya kan? Yang aku nggak ukur adalah katanya, ternyata di semua partai itu ada Korea katanya. Dan apakah 4 kali amandemen konstitusi kita itu menjadi ruang atau membuka ruang yang baik untuk Korea-Korea itu bisa melentik? Nah, bayangkan gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Bambang Pacul Wuryanto. Kita mulai langsung saja Ri, tanpa harus berlama-lama. Ari, kita mulai dari mana? Dari Prof Saldi dulu kali ya, yang paling bertanggung jawab kayaknya ya. Iya. Ya kan. Nah, Prof, ini banyak anggapan bahwa sekarang itu MK sudah mulai merangsak ke rumpun-rumpun kekuasaan yang lain gitu. Jadi banyak yang mengatakan bahwa semua aturan di MK-kan. Yang padahal itu fungsi-fungsi legislasi itu harusnya menjadi tugas dari berbagai macam rumpun kekuasaan lain, Prof. Nah, itu untuk yang pertama silakan Prof klarifikasi dulu apakah tidak mencampuri urusan legislatif dan eksekutif sekaligus MK ini. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, pimpinan MPR, Ketua MPR, Wakil Ketua MPR, para narasumber, banyak sekali para senior yang paham betul dengan konstitusi kita yang hari ini mau direfleksikan, dan pengunjung juga ini bahagian dari bentuk komitmen MPR kepada rakyat supaya rakyat dilibatkan dalam diskursus ketatanegaraan. Nah, ini harus tepuk tangan kepada pimpinan MPR yang sekarang. Saya lupa tadi pertanyaannya apa tadi? Udah jelas sekali itu, Prof. Apakah MK ini seperti yang seperti Budi tadi bilang bahwa ini menjadi bintang di dalam diskursus politik hukum kita belakangan ini. Di satu sisi menjadi bintang, tapi di sisi yang lain ada anggapan bagaimana MK sudah mencampuri rumpun-rumpun kekuasaan lain gitu. Mencampuri wewenang rumpun-rumpun kekuasaan lain. Betul, banyak anggota DPR yang merasa nganggur karena MK banyak keputusan-keputusan ini, Prof. Ya. Lebih produktif, Prof, katanya. Jangan-jangan gara-gara MK lebih banyak pekerjaan jadinya. Wah, itu. Begini boleh, ya, Prof. Nanti kalau saya keliru mungkin Prof Jimli dan para senior yang ada dalam ruangan ini bisa mengoreksi. Saya berkaitan dengan ini izinkan mengambil jauh ke belakang, bagaimana melihat Mahkamah Konstitusi dalam desain ketatanegaraan. Kalau kita komparasi misalnya dengan Mahkamah Agung sebagai salah satu pemegang kekuasaan kehakiman, memang Pak Agun dan kawan dulu, Pak Yaakob, sengaja mendesain lembaga baru pemegang kekuasaan kehakiman yang namanya Mahkamah Konstitusi, itu dipisah dari Mahkamah Agung. Kenapa begitu? Karena kalau Mahkamah Agung itu tujuannya memang lebih menangani perkara-perkara hukum yang sifatnya konvensional. Lebih kepada persoalan individu warga negara, soal keadilan antara individu, soal-soal yang menyangkut warga dengan negaranya dalam soal yang menyangkut pribadi. Tapi Mahkamah Konstitusi didesain berbeda, sepanjang yang saya pahami. Kenapa didesain berbeda? Dia menjadi salah satu cabang kekuasaan kehakiman, tapi kewenangannya itu adalah kewenangan yang bersentuhan dengan cabang-cabang utama dalam politik ketatanegaraan. Mengapa dikatakan demikian? Kalau dilihat dari kewenangan yang ada dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, tidak keliru kalau literatur hukum tata negara, literatur politik mengatakan ini mahkamah politik loh. Kenapa? Kewenangannya itu bersentuhan langsung dengan otoritas politik penting dalam kenegaraan. Jadi
Akan beda misalnya kalau dulu didesain ada Mahkamah Agung yang menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi, tapi begitu dipisah dan kita menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai political court. Jadi dia memang menyelesaikan soal-soal politik ketatanegaraan. Terlebih, saya menganggap salah satu fungsi utama atau mahkotanya Mahkamah Konstitusi itu adalah memang mereview undang-undang terhadap konstitusi. Yang sebagian orang mengatakan, kalau tugas Anda mereview, Anda mengatakan ini bertentangan, ini tidak bertentangan. Paling tidak di ruangan ini ada Prof. Jimli yang pernah jadi hakim konstitusi, pernah jadi ketua, ada kanda saya, Pak Patrialis yang pernah jadi hakim konstitusi. Dalam perkembangan, dimanapun di dunia, tidak ada lagi Mahkamah Konstitusi yang mengatakan yes or not. Kenapa? Sebab kalau suatu waktu bersikukuh dengan posisi ini batal atau bertentangan dengan konstitusi, secara ketat itu banyak praktek ketatanegaraan yang bisa rem mendadak. Oleh karena itu, muncullah inisiatif tidak hanya di Indonesia tapi juga bisa dibaca di Jerman, bisa dibaca di Korea Selatan, di Prancis pun. Lalu muncul upaya memberikan pemaknaan terhadap norma yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Jadi ini perlu dijelaskan, ini bukan buatan Mahkamah Konstitusi, tapi ini memang cara Mahkamah Konstitusi beradaptasi dengan perkembangan ketatanegaraan. Jadi ini dimaknai begini, ini konstitusional bersyarat, inkonstitusional bersyarat. Sedikit sekali yang dinyatakan bertentangan langsung itu hampir tidak banyak, walaupun ada. Kenapa? Karena ini kan perjalanan kenegaraan tidak boleh berhenti. Begitu dia dinyatakan inkonstitusional, berhenti mendadak, maka akan ada celah kekosongan hukum. Nah itu kira-kira kalau mau dijelaskan. Tapi begini, saya ini datang ke sini memang membawa mandat RPH, dibicarakan dulu di RPH. Ini ada undangan, mau datang ke MPR, pasti isunya tidak akan jauh beda, lebih kurang dekat dengan Mahkamah Konstitusi. Padahal Hakim Konstitusi itu menurut kode etik yang dibuat Profesor Jimli, tidak boleh mengomentari putusan, tidak boleh mengomentari yang sedang diperkarakan, tidak boleh mengomentari sesuatu yang berpotensi menjadi perkara. Kalau begitu, kerjaan Hakim Konstitusi itu hanya diam saja. Terima kasih. Gimana Ri? Udah cukup puas? Ya nanti kita puter aja nanti. Iya, nanti juga akan ngomong juga lah ya, mudah-mudahan. Ada lagi mungkin Prof yang mau ditambahin Prof? Tapi karena ini refleksi konstitusi, ini kan para moderator sengaja menyimpangi topik sentral. Ya kerjaan para teman-teman media kan yang penting besok headline-nya apa ini kira-kira. Tapi begini, saya masih teringat di ruangan ini lebih dari 23 tahun yang lalu, saya termasuk orang yang berpartisipasi di proses perubahan itu ada di fraksi balkon. Jadi teman-teman yang ada di luar yang ikut dalam perubahan konstitusi itu selalu hadir, termasuk di sini terakhir ketika kita minta ada komisi konstitusi. Nah, 23 tahun perjalanan konstitusi kita setelah diubah, saya merasakan begini, kalau ini tidak diubah oleh MPR periode 1999 sampai 2002, mungkin ruang kita untuk mendiskusikan soal-soal ketatanegaraan tidak akan seluas hari ini. Nah ini salah satu yang harus kita tetap pegang teguh. Jadi paling tidak ruang publik untuk bisa terlibat dalam proses ketatanegaraan itu karena dimulai dari perubahan konstitusi itu sendiri. Itu satu. Yang kedua, semua kita menyadari, bahkan belum selesai itu undang-undang dasar diubah, sudah ada catatan dari berbagai pihak, kelemahan-kelemahan perubahan itu sendiri. Tidak hanya personal, bahkan secara institusi pun MPR mengakui ada kelemahan itu. Makanya dibentuklah Komisi Konstitusi untuk mengkaji kembali. Tahun 2003 itu yang dituangkan dalam TAP MPR. Tapi begini,
setelah kita berjalan dalam waktu yang begitu lama, saya termasuk orang yang kemudian agak sedikit insaf. Insaf dalam pengertian begini, kok dulu ya lama sekali proses perubahan konstitusi itu selesai. Perlu waktu 1999, 2000, 2001, 2002, Pak Ketua MPR. Karena ternyata itulah kearifan para pengubah konstitusi ketika itu harus mengadopsi kebinekaan pemikiran kita. Supaya apa? Dia terrefleksi dalam rumusan norma konstitusi yang ketika itu didesain. Jadi kalau ada kelemahannya mungkin saja. Kenapa? Ini memang rumusannya kompromistis. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka akan ada kelompok yang merasa tidak terwakili oleh substansi perubahan konstitusi itu sendiri. Jadi oleh karena itu, kalau ada kelemahan yang muncul, dan itu kita sadari, misalnya saya merasakan di Mahkamah Konstitusi, apa kelemahan salah satu? Kok dulu Pak Jimli ngusulin bahwa kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diberikan ke Mahkamah Agung, lalu undang-undang terhadap konstitusi diberikan ke Mahkamah Konstitusi, yang ternyata dalam praktek itu bisa menimbulkan masalah. Tapi apa? Itu mencari titik damai agar apa? Mahkamah Agung juga ikhlas ada adik barunya yang akan lahir. Nah, kalau ada kelemahan yang tidak mungkin, bahkan kitab suci pun dinilai orang ada kelemahannya, yang namanya teks tertulis pasti ada titik celahnya. Dan itu harusnya menjadi urusan peraturan di bawahnya untuk menyelesaikannya. Jadi menurut saya, dulu saya pernah bergabung dengan dengan DPD untuk mengubah konstitusi secara komprehensif, bahkan naskahnya itu sudah selesai. Kenapa tidak jadi? Kenapa? Karena kemauan semua elemen itu tidak tertampung di dalamnya. Saya baca, tadi saya sampaikan ke Mas Agun, bagaimana kerasnya Golkar dulu soal desain lembaga legislatif kita. Dari mau meniru model Senat di Amerika, tapi lama-lama turun. Kenapa? Karena dengan cara begitulah kemudian bisa ada titik temu untuk menengahi bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dalam konteks lembaga perwakilan. Saya baca dengan detail pendapat-pendapat Pak Theo ketika di awal-awal itu usul Golkar. Saya baca dengan detail pendapat Ibu Valina soal fraksi utusan daerah ketika itu. Dan waktu itu menurut saya menjadi semacam kesadaran kolektif, ini kalau tidak dirumuskan lebih baik, maka ada orang yang akan merasa tidak menjadi bahagian dari perubahan itu sendiri. Jadi, semalam saya baca perdebatan antara Thomas Jefferson dengan Madison, beberapa tahun setelah konstitusi Amerika Serikat dibentuk. Ini dua orang yang ikut merumuskan konstitusi. Orang yang menjadi founding fathers-nya konstitusi Amerika Serikat. Ketika itu Jefferson lagi bertugas sebagai duta besar Amerika di Perancis. Dia merujuk pengalaman, ini di Perancis ini, saban waktu saja dilakukan perubahan konstitusi sebelum perubahan yang terakhir itu. Sehingga dia mengatakan, ini sudah waktunya kita perbaiki konstitusi sekarang. Tapi kata Madison, Bung hati-hati dulu, kira-kira begitulah. Anda jangan terlalu cepat berpikir mengubah konstitusi ketika yang kita hasilkan itu belum mampu dimamah secara baik oleh orang Amerika. Lalu Anda akan ubah lagi konstitusi, memulai lagi dari nol. Dan ternyata kemudian orang ini berdebat, ada juga jalan tengahnya, Pak Ketua MPR. Apa? Oke, kalau mau mengubah konstitusi, tapi pilihan yang kecil-kecil saja. Ubahlah konstitusi itu berdasarkan isu, tapi kemudian dia harus dilampirkan di belakang dari konstitusi itu sendiri. Artinya apa? Orang boleh lihat ada perubahan 1, amandemen 2, tapi orang tetap akan baca dari awal teks konstitusi sampai perubahannya. Tadi Pak Muzani, saya sampaikan ke Mas Agun, saya merasa ada sedikit
poin yang mungkin harus dipikirkan kembali oleh bapak-bapak dan ibu-ibu anggota MPR. Soal naskah gabungan perubahan 1, 2, 3, 4 itu. Itu kan ada, kalau dilihat di buku yang dikeluarkan MPR itu, Undang-Undang Dasar yang hasil pendiri bangsa, perubahan 1, perubahan 2, perubahan 3, perubahan 4. Lalu ada perubahan dalam satu naskah. Pak Muzani, pengalaman saya mengajar, karena ada perubahan satu naskah, Undang-Undang Dasar 45 itu yang dibaca perubahan dalam satu naskah itu saja sekarang. Akhirnya apa? Orang belajar hukum tata negara kita yang berbasiskan ke konstitusi menjadi tercerabut pengetahuannya. Kenapa? Tidak mau lagi baca naskah yang awal itu. Nah mungkin itu menurut saya tidak usah secara formal dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga itu tidak muncul lagi menjadi satu naskah yang ada di buku yang dikeluarkan MPR itu, agar orang belajar betul-betul baca dari konstitusi awal, perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat. Sekarang yang saya pahami, seolah-olah Undang-Undang Dasar 45 itu adalah hasil perubahan dalam satu naskah itu saja, padahal itu salah. Ini mungkin salah satu yang usul saya yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memberikan kesadaran baru kepada orang untuk belajar konstitusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya merasa begini, sekomplit apapun konstitusi dirumuskan, pasti tidak akan bisa menjawab perkembangan ketatanegaraan kita. Kalau dia diubah terus-menerus, nanti nggak ada bedanya Undang-Undang Dasar dengan undang-undang. Oleh karena itu, biasanya dibangun tradisi positif yang dikenal dengan konvensi ketatanegaraan. Nah itu kan tadi Pak Muzani, ini harus ada ini kayak pertemuan rutin, ada inti antara cabang kekuasaan ini dan segala macam. Itu kan tidak ditentukan di konstitusi. Tapi kalau dia bisa dibangun dan dipelihara, dia akan jadi bahagian yang kemudian bisa menutup ruang-ruang atau celah yang ada di konstitusi itu, Pak Muzani. Nah yang ketiga memang melalui penafsiran yang dilakukan oleh hakim. Orang sekarang kan berdebat, misalnya di Amerika itu terakhir soal, apa iya kita harus mempertahankan modal pemilihan Presiden Amerika Serikat yang tidak demokratis itu. Jadi pemilihan Amerika Serikat itu menarik bukan karena sistem pemilihan itu sendiri, tapi karena ada proses menuju adanya calon presiden. Itu yang menarik. Tapi kalau proses pemilihannya tidak adil kok. Hillary Clinton kalah dulu ketika berhadapan dengan Donald Trump, secara suara dia lebih besar. Kalau di Indonesia orang bisa perang bermalam-malam begitu. Jadi sistemnya jauh lebih bagus sistem kita kalau soal penentuan pemenangnya dibanding Amerika Serikat. Tapi dia punya piranti lain yang bisa menutup itu. Nah oleh karena itu menurut saya, kalau ada kelemahan-kelemahan di konstitusi, dan itu pasti ada, kita harus mulai membangun tradisi menutup itu tanpa harus berpikir dulu mengubah konstitusi itu. Nah ini yang saya katakan, keinsafan baru saya yang timbul setelah beberapa tahun dari konstitusi. Bahkan kalau dibaca di disertasi saya mengkritik pola legislasi yang dihasilkan oleh hasil perubahan konstitusi itu. Karena menurut saya, ini kan meniru model lama saja dulu. Model yang ada di zaman Orde Baru dan Orde sebelumnya. Tapi saya mempersalahkan itu di disertasi saya karena meneropongnya dari model legislasi dalam sistem presidensial. Tapi dengan ada keterlibatan pemerintah, tidak ada undang-undang yang tidak bisa diselesaikan. Walaupun kadang-kadang memerlukan waktu yang relatif lama. Jadi nggak ada. Selalu saja ada cara untuk bisa menyelesaikan undang-undang itu. Tapi kalau kita punya veto kayak di Amerika, mungkin ceritanya akan lain. Akan ada berhenti, ada yang tidak lanjut, dan segala macamnya. Dan inilah keunikan sistem kita yang ada, dan menurut saya, ini sesuatu yang harus kita ceritakan terus-menerus, yang terpelihara, dan itu bangunan desainnya ada di konstitusi. Saya tutup, nanti jangan saya yang jadi narasumber tunggal di acara ini. Ya, tepuk tangan untuk Prof. Saldi Isra. Rasanya Ri,
Kepala dan hati saya nih Prof jadi penuh mendengar penjelasan Prof Saldi tadi. Ada perdebatan antara Thomas Jefferson dan James Madison. Itu kan menarik sekali kan Pak Ketua kalau kita mendengar informasi seperti itu. Karena isi media kan belakangan perdebatan Rosuryo dengan Projo gitu kan soal ijazah. Jadi ini hati saya penuh sekarang mendengar ini penjelasan Prof Saldi. Melimpah kita ke Prof Jimli. Betul, supaya tumpah-tumpah. Iya, apakah keinsafan Prof Saldi tadi udah di waktu yang tepat atau sudah terlambat keinsafan? Iya. Ya, Monggo gitu. Prof Jimli. Silakan Prof, apakah Iya. Prof Jimli. Ya, dan nanti yang politik-politik belakangan Prof. Iya. Kita selesaikan dulu hukum ini Prof. Iya. Ya, saya udah nulis soalnya 5 lembar. Kayaknya butuh 2 jam nih menjelaskannya. Baik, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Ketua MPR dan para Wakil Ketua dan hadirin sekalian. Undang-undang dasar itu kan buatan manusia. Apalagi kesepakatan rame-rame. Maka di dalamnya pasti ada ruang ketidaksempurnaan. Kalaupun sempurna pendapat satu orang didiskusikan bersama yang lain, maka ada kompromi, take and give. Kesepakatan take and give mana bisa sempurna. Gitu loh saudara. Jadi sehebat apapun the framers of the law or the constitution, framers of the text, perumus dan pengetik, sehebat apapun dia, profesor, doktor 3 kali botak saking pinternya, tetap tidak sempurna. Dia tidak bisa membayangkan nanti sesudah 10 tahun pasal ini kalau dijalankan di lapangan, bagaimana? Dia nggak bisa membayangkan. Apalagi sesudah 20 tahun ke depan. Mana? Jadi menurut ruang dan waktu, dia tidak bisa membayangkan. Sehingga tidak semuanya tercover. Begitu loh saudara. Nah apalagi Undang-Undang Dasar 45 kita. Makanya tanggal 18 Agustus, begitu mau disahkan oleh PPKI, masih banyak yang nunjuk tangan. Tolong dong tambahin ini, tolong dong tambahin ini. Gitu loh, para anggota PPKI itu. Nah disitulah Bung Karno menjelaskan, ini Undang-Undang Dasar kilat. Revolusi Kronwet. Kemarin kita udah merdeka, tapi konstitusi belum ada. Gitu loh. Bung Hatta juga mengatakan, nantilah kalau sudah sudah banyak ahli kita, nanti kita perbaiki. Jadi niatnya itu Pak Undang-Undang Dasar 45 memang untuk sementara. Itu sebabnya ya kan tahun 50 kita bikin Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Memang begitu. Jadi jangan pernah membayangkan Undang-Undang Dasar 45 itu sempurna. Enggak bisa. Gitu loh. Nah sekarang Bapak Ibu saudara-saudara banyak sekali yang menginginkan kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Asal ada kejadian yang tidak menggembirakan, yang disalahkan, nih gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Gitu. Bahkan saya suka bercanda, benar juga ini. Ini tsunami di Aceh ini terjadi gara-gara Undang-Undang Dasar diubah. Saking something to blame, kita harus mencari apa yang harus dipersalahkan. Nah, jadi kesimpulannya Undang-Undang Dasar kita ini produk sejarah harus kita terima. Waktu reformasi kita bikin 1 tahap, 4 tahapan, 1 kali perubahan atau 4 perubahan, 1, 2, 3, 4. Tapi tetap saja itu nggak sempurna juga. Tapi kalau tanya kepada Pak Yakob Tobing dan kawan-kawannya, itu biasanya ada psikologi the father syndrome. Sindrom bapak kepada anaknya. Dulu saya itu begini. Jadi apa yang dia pikirkan itu seakan-akan udah sempurna. Sekarang ini enggak lagi dipertimbangkan. Nah ini tidak tepat juga. Oleh karena itu saudara-saudara kita harus saling mendengar.
Saya sebetulnya mengusulkan supaya di Purum ini diundang tuh jenderal-jenderal, ya, aktivis-aktivis yang mau kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Artinya asli, yang ini tidak asli. Gitu loh. Lu undang biar saling mendengar. Kita diskusi tidak pernah mendengar mereka, mereka diskusi juga tidak pernah mendengar para perumus Undang-Undang Dasar reformasi. Jadi nggak ketemu. Jadi kita menikmati kebenaran dalam grup WA sendiri-sendiri. Nah ini tidak benar dalam sistem ya musyawarah, demokrasi musyawarah berdasarkan Pancasila. Mesti tidak begitu. Kita saling mendengar perspektif dari kiri, dari kanan. Ya kan? Ada 3 perbedaan pendapat yang membuat orang berbeda yang harus diselesaikan melalui musyawarah. 1, perbedaan kepentingan, semua orang punya kepentingan beda-beda. Kelompok berbeda, partai berbeda. Nah, tapi kalau udah duduk bersama, mendiskusikan kepentingan jangka panjang dan lebih besar, insya Allah ketemu. Yang kedua, informasinya beda. Sekarang banyak hoax, makanya disebut post-truth era. Datanya itu beda, itu tidak bisa membuat orang berbeda sama pendapatnya. Maka harus ketemu, dimusyawarahkan supaya ketemu. Gitu. Nah yang paling berat itu perspektif, sudut pandang. Orang yang sudut pandangnya dari kanan, dari kiri, orang yang sedang dalam kekuasaan, beda sekali melihat segala masalah dengan di luar kekuasaan. Biasanya mantan pejabat sama calon pejabat selalu pesimis. Ya kan? Indonesia gelap. Nah, tapi kalau pejabat ngomongnya mari kita bersatu dan optimis semua. Gitu loh. Nah ini, ya itu harus begitu. Mari kita bersatu. Maksudnya bersatu dengan dia. Dengan pendapat dia. Nah disinilah demokrasi substantif itu dibutuhkan. Demokrasi is not just about kuantitas. Demokrasi itu bukan hanya jumlah suara. Jumlah majority rules itu tidak menentukan kebenaran dan keadilan. Majority rule itu hanya formalisme demokrasi. Harus diimbangi oleh minority rights. Oke, maka dibuat oleh peradaban manusia namanya MK. Namanya judicial review, itu temuan dalam sejarah 1803. Maka semua negara yang dipengaruhi oleh sistem Amerika nggak punya MK. Tidak punya MK. Kenapa? Karena itu ditemukan oleh Mahkamah Agung. Jadi Mahkamah Agungnya yang menjalankan fungsi judicial review. Tapi di Eropa kontinental begitu ini dipelajari, dibikin lembaga sendiri namanya Perpasung Skristop tahun 1920. Nah kita, tradisi kita ini civil law. Dipengaruhi oleh kontinental. Jadi waktu dulu Pak Bagirmanan siapa begitu banyak tuh yang mengusulkan, ya kan? Sudah kita perkuat Mahkamah Agung saja. Saya bilang tidak bisa begitu. Kita bukan Amerika. Maka kita akhirnya terbentuk sendiri. Nah di MK ini cuma 9 orang tidak dipilih oleh rakyat. Tapi dia diberi kewenangan untuk mengendalikan dan mengimbangi majority rule. Makanya cuma 9 orang. Tidak punya dipilih oleh rakyat, tapi bisa membatalkan undang-undang. Makanya Pak Bambang Wuryanto sering marah. Ya bukan Pak beliau aja, semua. Ya kan? Apalagi putusan terakhir, ngamuk semua. Nah inilah indahnya demokrasi substansial. Jadi saudara-saudara memang sengaja begitu. Ya kan? Jadi umat manusia itu sudah menemukan caranya. Yang satu majority rule tapi diimbangi oleh minority right. Dia menentukan substantif demokrasi. Gitu kira-kira. Nah ini penting untuk mengatakan bahwa konstitusi kita itu memang tidak sempurna. Dari waktu ke waktu dia harus menampung norma-norma nilai-nilai baru. Kan tadi sudah diterangkan, konstitusi itu kan ya masa diubah tiap waktu kan nggak mungkin. Maka perubahan konstitusi itu ya pertama harus melalui
perubahan formal, amandemen. Tapi ada yang kedua, melalui konvensi aja. Ada hal-hal yang tidak dilarang dalam konstitusi, tapi belum diatur. Ya udah dijalankan aja. Itu namanya konvensi. Sama kayak PP. Kalau undang-undang tidak sempurna, ada masalah baru yang tapi belum diatur. Iya, laksanakan saja oleh pemerintah. Bila perlu diatur, bikin PP. PP itu ada atributif, ada yang delegatif. Ada PP yang enggak disuruh oleh undang-undang. Pasal sekian misalnya, pelaksanaan pasal sekian diatur oleh pemerintah. Itu artinya delegasi. Tapi kalau ada ketentuan undang-undang yang mau dilaksanakan, tapi ada kekosongan hukum, ya dibuat PP aja, itu namanya atribusi. Kan pasal 5 ayat 2, Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi PP itu adalah kewenangan mandiri dari Presiden untuk ngatur melaksanakan undang-undang. Walhasil saudara, itu kayak konvensi juga. Tapi yang ketiga, Undang-Undang Dasar itu bisa kita ubah melalui tafsir pengadilan. Nah inilah kira-kira apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah sekarang kalau menurut saya ya, kita terima ini Undang-Undang Dasar kita ini sudah berubah 4 kali. Lalu kita harus evaluasi selama 25 tahun nih. Menurut banyak orang, ini kita harus evaluasi menyeluruh. Jangan cuman kita mengembalikan GBHN. Jangan begitu dong, itu terlalu ringan. Kenapa? Secara substantif GBHN itu kan sudah digantikan oleh RPJP. Sudah ada. Cuma bentuk hukumnya bukan ketetapan MPR. Kita ini ingin mengembalikan dalam rangka memperkuat MPR. MPR menetapkan GBHN. Oke. Ya kan? Tapi jangan cuma itu. Karena secara fungsional sudah ada RPJP. Cuma yang kita perlukan itu sambil memperkuat MPR, bikin kewenangan MPR menetapkan GBHN sebagai pedoman perencanaan nasional maupun daerah. Itu penting. Tapi jangan cuma itu. Kenapa? Karena kita harus evaluasi menyeluruh sistem dalam konstitusi kita ini. Gitu loh Pak. Selama 3 periode terakhir ini kan sudah ada rekomendasi pimpinan sebelumnya. Sepakat mau mengadakan perubahan kelima, tapi isinya hanya PPHN. Ini kan gara-gara pelebaran isu jadi 3 periode, akhirnya nggak jadi. Nah sekarang pemilu sudah selesai, tidak akan lagi ada pelebaran isu. Saatnya kita sesudah 25 tahun ini, ya kalau dihitung dari 99, ini kan sudah 27-26 tahun. Menuju 100 tahun Indonesia merdeka dengan disrupsi teknologi segala bidang dan ancaman perang dunia ketiga, ya geopolitik, kita ini harus memodernisasi sistem politik ketatanegaraan kita. Ini soal serius. Sambil kita evaluasi, mana ini dari rumusan Undang-Undang Dasar kita ini yang ya sebetulnya ya misal tentang struktur MPR, DPR, DPD. DPD ini bagaimana? Mau kita apakan ini DPD ini? Kan wujuduhu ka'adami. Adanya kok mirip-mirip dengan tiadanya. Iya kan? Komisi yudisial. Ini apa gunanya ini komisi yudisial ini? Kalau hanya untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung, bukankah sama kayak pansel? Sedangkan untuk penegakan etika bagi hakim, dia terperangkap masih ada 2. Satu di intern Mahkamah Agung masih ada. Jadi dia tidak independen. Padahal dulu idenya dia ini menjadi lembaga pengawasan hakim yang tadinya internal jadi eksternal. Tapi tidak tercapai. Siapa yang mikirin ini? Kan para ahli hukum yang bergelut di dalam praktek itu merasakan. Tapi teman-teman di sana, di Senayan, kurang memberi perhatian kan lembaganya bukan lembaga yang ada kaitan dengan politik. Saya adalah anggota tim satu atap Mahkamah Agung. Ketuanya Pak Hartarto dulu. Itulah tim yang menjadikan dirjen di Kementerian Kehakiman, dirjen Departemen Agama dipindahkan. Tujuannya adalah untuk memperkuat independensi Mahkamah Agung.
Tapi nyatanya apa tercapai? Tidak. Tidak. Struktur bekerjanya itu menjadi sangat orientasi kepada atasan sehingga hakim secara fungsional setiap hakim itu tidak independen. Yang independen strukturnya kekuasaan kehakiman, tapi hakim masing-masing tidak independen. Nah ini kan harus dievaluasi Bapak Ibu, jangan dibiarkan. Zarop itu ketangkap itu puncak dari sistem yang tidak baik, gitu loh. Ini soal serius. Maka menurut saya nih momentum kepemimpinan Pak Muzani dan kawan-kawan di MPR ini sesudah terbentuknya pemerintahan baru yang relatif sangat kuat, ini saya rasa momentum tepat untuk kita memperbaiki sistem konstitusi kita. Itu. Jadi jangan cuma urusan GBHN. Makanya saya hadir di acara Hari Konstitusi kemarin. Agak dalam hati saya, aduh Pak Muzani kok ngomongnya hanya GBHN ini. Kecewa juga dikit. Apalagi Presiden tidak hadir, Ketua MK tidak hadir pula. Padahal ini Hari Konstitusi itu sama pentingnya dengan 17 Agustus. 17 Agustus kemerdekaan bangsa. Tapi tanggal 18 Agustus lah terbentuknya negara. Presiden Wapres dipilih, konstitusi ditetapkan, gubernur ada 8 ditetapkan. Itu tanggal 18, tanggal 17 kita belum punya negara. Baru proklamasi kebangsaan. Bangsa kita merdeka. Jadi maksud saya momentum, ya kan? 2025 ini, bagaimana ini? Saya walaupun sudah enggak punya jabatan, saya rajin warawiri. Saya datang ke partai ini. Meyakinkan perlunya agenda perubahan transformasi konstitusi gelombang kedua. Saya enggak usah sebut satu persatu, tapi kesimpulan saya, semua partai politik pimpinannya sekarang terbuka. Tinggal apa yang harus disepakati minimal. Jadi jangan terlalu banyak. Tapi mereka sudah membuka diri, tidak hanya urusan GBHN gitu loh. Nah, kenapa begitu? Karena ini momentum. Kita harus membuat sejarah, memperbaiki sistem yang kita anggap ya perlu diperbaiki. Nah, ini ada 5 isu di sini. Salah satu isunya adalah penataan kembali struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan. Menurut saya cukup 2 saja lembaganya, jangan 3. Sekarang ada MPR, ada DPR, ada DPD. Sejarah DPD jadi kayak begini ini kompromi. Tadinya mau bicameral, tapi kompromi, ya udah kita setuju DPD namanya sebagai lembaga sendiri. Tapi MPR lembaga sendiri juga. Tapi dalam praktek DPD itu hanya memberi masukan, tidak membuat keputusan. Jadi aspirasi daerah selama 20 tahun terakhir hanya memberi pertimbangan. Nah, maka ini yang saya sebut wujuduhu ka'adami. Periode kemarin sengaja saya masuk di PD, maksudnya perlu kita perbaiki dari dalam. Alhamdulillah ternyata nggak bisa. Maka kesimpulan saya, sebaiknya satu, MPR kita perkuat. Antara lain misalnya menetapkan GBHN. Ya kan? Yang kedua, tapi ini diskusi itu sendiri. Wakil presiden itu nggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja. Jadi setelah presiden terpilih, daripada kasak kusuk kayak kemarin, sudahlah wakil, cukup rakyat memilih presiden, wakilnya ditetapkan oleh si presiden terpilih, tapi disetujui oleh MPR. Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak kusuk pragmatis transaksional. Terus yang ketiga, itu MPR harus memastikan kewenangannya, paling tidak usah ada perubahan, tapi di dalam risalah harus ditegaskan, MPR harus melantik presiden dan wakil presiden. Selama ini pasal pelantikan oleh MPR belum pernah dijalankan. Yang ada itu hanya membuka sidang, monggo silahkan melantik dirimu sendiri, ibaratnya begitu. Padahal eksplisit disebut MPR melantik presiden.
Nah, ini kan belum dijalankan supaya MPR ini betul-betul wibawa. Gitu. Nah, juga yang paling penting lagi, MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat. Utusan golongan, saya anggota MPR utusan golongan terakhir, cuma kita kalah waktu itu. Kalah karena semangat reformasi, ini semua yang diangkat oleh Pak Harto, akhirnya dibuang. Maka tinggal 2, perwakilan politik di DPR, perwakilan daerah itu di lembaga DPD. Utusan golongan tidak. Padahal saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, ini ya apa yang disepakati oleh the founding leaders ini luar biasa. Ada 3 sistem perwakilan. 1 political representative partai, yang kedua regional ya kayak senat di Amerika. Ya. Yang ketiga utusan golongan kayak House of Lords di Inggris. Jadi kalau di Inggris itu ada House of Commons, ada House of Lords, sedangkan di Amerika ada House of Commons politik, ada Senat, 2 tambah 2 digabung jadi 3. Satu-satunya di dunia kayak gini. Tinggal problemnya bagaimana utusan golongan itu harus dipilih. Nah, kalau itu kan gampang. Diatur supaya masing-masing utusan golongan itu dipilih oleh lingkungan organisasi masing-masing dan pelaksananya diatur dengan undang-undang. Sedangkan DPD ya udah keburu jadi lembaga sendiri, ya sudah kita ubah jadi praksi di DPR dan praksi di MPR. Nah, ini salah satu isu yang menurut saya perlu didiskusikan. Ya, dalam rangka perubahan kelima. Nah, ada 4 yang lain sama pentingnya, tapi supaya jangan kepanjangan, itu aja untuk manas-manasi. Saya kira begitu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan yang meriah untuk Prof. Jimli. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ketua MPR yang sudah hadir karena Pak Muzani akan segera meninggalkan ruangan. Harus mengejar flight ke bandara karena belum bisa bangun airport di depan gedung DPR ya. Iya. Oke, Prof. Jimli, paten sekali tadi kita dapat ulasan dan provokasi dari Prof. Jimli bahwa ini kayaknya ancang-ancang amandemen konstitusi udah mulai ini nih Pak, dapat legitimasi dan dukungan moral dan spiritual dari Prof. Jimli Asyidiki kan. Oke, kita selanjutnya masuk ke pimpinan MPR, ada Pak Bambang Pacul yang juga ahli konstitusi ya, terutama konstitusi partai, konstitusi PDI Perjuangan. Silakan Pak Pacul. Pak Hari mau komentar dulu. Ya, terima kasih Mas Moderator. Adik-adik saya yang mahasiswa, ini supaya dikau paham Adinda. Di sini ini yang hadir ini adalah para pemikir yang luar biasa. Pak Jimli itu hobinya baca buku, Diko baca WA. Kontras. Beliau bicara substansi, Anda bicara judul, kontras lagi. Gitu loh. Beliau menyukai kata-kata yang berbau hukum, Diko kata-kata yang beruna untuk asmara, lain lagi. Kan demikian, Adinda sekalian, Pak Jimli, Pak Jakob, ini senior saya, Pak Saldi Isra, Diko sering lihat di TV, terus menerus. Ada senior saya, Pak Sampurno, namanya dulu Sampurno, tapi yang benar adalah Baharudin Aritonang. Itu adalah aktivis mahasiswa, HMI. Ya, aku GMNI, di HMI. Waktu itu, iyo. Di Gajah Mada sana, Gelora. Pren, tapi ini pren juga, pren. Nasibnya beda. Beliau aktivis tapi suka mikir. Pegangannya Gelora mahasiswa, koran mikir terus. Beliau ini juga mikir terus. Jadi cirinya orang mikir terus, Adinda sekalian, itu adalah bicara sejarah. Pak Pataniari mengatakan perubahan Undang-Undang Dasar itu sudah dari lama, melalui maklumat kemudian UUDS dan dan seterusnya panjang. Nih ciri.
Pak Saldi Isra juga bicara masa lalu, Pak. Kalau mau bicara perubahan Undang-Undang Dasar 45, jangan hanya diringkas. MPR ini gimana? Kok cuma diringkas dalam satu naskah? You are wrong. Yang benar satu persatu perubahan dari tingkat tahap ke tahap harus dibaca. Nih, beliau. Pak Yakob Topik sama, Bos. Sejarah. Ini bicara sejarah, bicara masa lalu. Begitu. Tetapi yang terkandung di dalamnya, tidak sekalian, adalah kontradiksi yang terjadi. Sehingga didapat sintesa kata-katanya. Beliau sangat indah di dalam merumuskan kata-kata. Pasti. Aksaranya pasti cetak. Undang-undang itu urusannya adalah urusan aksara. Nah ini jago semua. Dalam hal peraksara. Lah Bambang Pacul Korea ditanding kayak begini. Terlalu jauh, Bos. Jauh, kejauhan pikirannya, kejauhan, Bos. Jadi saya tidak sebanding dengan Pak Saldi Isra. Kalau bicara soal hukum, soal penyusunan konstitusi, nggak ada berat, Bos. Mahkamah Konstitusi pegang rumpun kuasa legislatif, eksekutif, ya kan? Masih juga yudikatif beliau ini, pegang 3 rumpun kuasa. Takut sama beliau. Gimana takut? Tewas. Sekarang, nanti kalau pensiun nggak tahu saya, Pak. Pak Yakob Toping, Mr. Ambassador dulu. Jadi udah pensiun dulu menjadi caleg di Jateng 7. Jadi DPR. Tapi belum sampai dilantik, sudah dilantik menjadi duta besar. Masuk Mr. Ganjar Pranowo PAW-nya. Kan begitu nih. Apal juga saya orang lama. Sejarah juga itu. Sejarah, tetapi tidak dialektis. Ini hanya bacaan aja, enggak dialektis ini. Kalau MDA kan dialektis harus, ini enggak. Jadi ini hadirin sekalian, usulan perubahan hampir pasti. Karena yang tetap itu ya perubahan itu. Tetapi MPR sangat menyadari itu kewenangan MPR pasal 3, Bos. 3 tugasnya. 1, melantik presiden dan wakil presiden. Nih orangnya pernah melantik. Itu juga. Pak Rusikiran melantik juga, Pak. Mana tahu, Pak. Pak Rusikirannya ini senasib dengan Bambang Pacul. Ini Korea melenting, Pak. Korea melenting, dia sudah melenting dulu di ekonomi, pegang pesawatnya 700 biji, masuk ke politik, seling beliau. Coba tanya sejarahnya. Ampun, sejarahnya beliau ini udah tahu nanti pesawat yang akan mendarat yang mana dulu. Wong tukang ngecap, izin lah, boleh ya Pak? Jangan. Oh enggak boleh. Intinya beliau Korea lah. Itu aja. Iya Korea asli. Beliau sering naik ke atas. Itu kalau disuruh baca buku pasti malas. Ini eksekusinya gimana ini eksekusinya? Eksekusi Pak. Bambang Pacul eksekusinya gimana? Itu aja. Ini ada pasal. Gimana ngatasinya? Begitu aja. Wah ini susah diatasi. Kalau begitu kita pakai abolisi amnesti. Modar gitu. Begitu. Itu kalau nggak Korea nggak akan bisa mikir kayak gitu Bos. Berarti Pak Prabowo Korea dong Pak? Bukan Pak Prabowo lah. Pak Prabowo lahir ceprot tuh orang kaya raya, bapaknya profesor doktor Bos. Nggak bisa. Ini pasti Korea yang punya pikiran kayak gitu. Nggak mungkin bukan Korea. Korea satu step di dalam mengatasi persoalan. Udah tahu aja anginnya. Oh ini anginnya kayak gini. Pesawat itu jangan diterbangkan. Begitu. Udah tahu Pak. Terus cuaca ya gini. Orang mengatakan remuk penerbangan. Beliau malah ambil pesawat 300 biji Pak.
Lalu ini pesawat pada ambruk, beliau ambil pesawat Carlo Suci. Lu kok gitu? Ini insting lapangan, Pak. Jadi hadirin sekalian, kalau lu jadi Korea, insting lapanganmu yang kau asah. Kalau Diko pengen jadi seperti beliau-beliau ini, pikiranmu yang kamu asah. Jadi gimana Pak Pacul? Ikut nanti, ya MPR akan memfasilitasi tentang diskusi perubahan Undang-Undang Dasar 45. Nah, tapi ada syaratnya. Yang ikut diskusi adalah mereka yang sudah hafal sejarah perubahan konstitusi dari 45. Kalau enggak baca itu dulu, jangan ikut. Nanti kau paling jadi pendengar tok. Susah. Jadi kalau ikut aktif adik-adik sekalian silahkan. Nanti kita buka untuk itu. Biar para orang tua itu juga punya pekerjaan. Nah ini Korea. Pikiran Korea memberi pekerjaan para orang-orang tua yang suka mikir tapi pikirannya bagus. Tetapi susah. Pak Jimmy Asidiki minta pertolongan ketua partai ditolong di akun perubahan gini. Lagi mboten sakit. Yang bisa menyelesaikan siapa? Korea. Nah, mentalitas Korea akan bisa menyelesaikan. Begitu Pak. Oh iya. Korsel beliau. Duta besar Korea bener. Duta besar Korsel. Iya Pak. Jadi begitu. Jadi mohon maaf kalau bapak-bapak ini bisa aja gedok Palu. Tapi kalau lapangan izin pekerjaan Korea ini Pak. Selesaikan di lapangan Pak Rudi. Selesai Pak. Selesai Pak Rudi. Saya pastikan dia jarang ngomong. Tetapi semua orang PKB sebagian besar hutang sama BRI. Bang Rusdi Kirana Indonesia. Orang kaya kita mau ngomong apa? Nah, ini Korea, hadirin sekalian. Jadi kalau Diko sekalian jurusan hukum, jurusan Visipol, bacalah semua perubahan baik-baik, nanti MPR atas izin para pimpinan yang lain, tentu atas izin Pak Hidayat Nur Wahid, kemudian atas izin Pak Rusdi Kirana, kemudian atas izin Pak Musani tentu saja, dan lain-lain, kita adakan diskusi itu. Cocok ya? Cocok menuju perubahan. Itu lapis 1, lapis 2 nanti ada lagi. Lapis 2 ini orang-orang yang memang jagoan tetapi nggak boleh ngomong. Nanti kita adakan. Sopo kuwi kita rahasiakan. Korea suka seolah-olah ada misteri. Seada misteri itu membuat sesuatu menarik. Betul enggak? Cocok? Jadi kalau kalian Korea, buatlah sesuatu jangan gamblang. Beri misteri dikit. Itu saya kira saya tidak akan membuat kesimpulan aneh-aneh. Kesimpulannya sebagai pimpinan MPR, saya pastikan untuk menuju ke perubahan, diskusi supaya mentereng ini enggak setuju amandemen. Tapi orang akan mentereng pakai kata-kata asing amandemen Pak. Kalau perubahan tiap hari kita baca Pak. Tapi kalau amandemen, wow mantap. Wah ya wah banget itu Pak. Lah iya, tapi ini biar lebih hebat. Karena kan Korea itu yang penting kan kehebatannya itu Pak. Bukan kebenaran Pak, hebat. Gitu loh. Kalau kebenaran nggak penting tugas jenengan, tapi harus terlihat hebat, maka pembicaraan kita nanti dari MPR akan mengadakan diskusi rutin untuk perubahan amandemen. Cocok ya? 2 lapis yang kita umumkan. Lapis pertama bagi generasi muda yang kepingin belajar dengan baik, syaratnya nanti ditulis adalah sudah belajar Undang-Undang Dasar 45 dari terbentuk sampai berubah, paham dialektikanya. Bahasa dulu MDH-nya clear. Gitu. Kemudian yang kedua nanti ada lapis lagi yang lain. Begitu
sehingga kita menjadi pinter-pinter, clear mana yang mau dirubah, mau kita diskusikan juga. Dengan demikian kita, kata beliau ini, meaningful participation. Wah, opo neh Korea meaningful participation, ya opo? Ini enggak jelas itu. Saya kira demikian penutup dari saya, omongan saya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Saya pastikan Diko semua adalah orang-orang sibuk, termasuk adik-adik mahasiswa mau duduk mendengarkan asli ini, jadi wis males juga itu. Ya itu, tetapi hari ini terima kasih ya hadirin sekalian, kau mendapat pelajaran yang baik pada hari ini. Yang tetap ingin belajar konstitusi, majulah. Nanti kita umumkan secara resmi di mana diskusinya, caranya seperti apa. Oke? Clear? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumben nggak pakai merdeka terakhir, Pak. Oke. Itu tadi ya Pak Bambang Pacul, Wakil Ketua MPR ya, yang juga ahli konstitusi, terutama konstitusi PDIP ya. Komandan Korea. Terima kasih. Sebetulnya begini, saya memang datang tadi ini tidak dalam kerangka perubahan atau tidak, tapi memang ide dasarnya dialektika soal bagaimana konstitusi ini dilaksanakan sejak dari perubahan. Yang tidak bisa kita bantah, ada yang berkembang lebih baik, sekalipun masih ada titik-titik lemah yang harus diperbaiki, itu memang harus disadari. Yang pertama. Yang kedua, saya sih sebetulnya masih berharap sebelum sampai kepada pilihan untuk mengubah konstitusi, mungkin undang-undang yang menjalankan perintah konstitusi itu segera dilihat dulu, bagian mana yang mungkin masih bisa dioptimalkan, sehingga tanpa mengubah pun kita bisa memperbaiki situasi yang kita anggap ada celahnya tadi. Misalnya begini, soal DPD tadi yang dikemukakan Prof. Jimli, yang tidak kelihatan seperti ada dan tiada itu, Mahkamah Konstitusi pernah memaknai pasal 22D tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi itu adalah bahwa keberadaan DPD itu tidak hanya sekedar memberikan pertimbangan. Dalam putusan 92 tahun 2012 kalau saya tidak salah, masih ada Pak Patrialis ketika itu disebutkan ruang keterlibatan DPD dalam pembentukan undang-undang itu boleh sampai ke tahap akhir kecuali persetujuan bersama. Karena konstitusinya memang eksplisit mengatakan persetujuan bersama itu menjadi otoritas DPR, DPD kalau menyangkut pasal 22D dan pemerintah. Nah, kalau putusan Mahkamah Konstitusi itu dilaksanakan, mungkin sekarang anggapan bahwa DPD itu tidak terlalu berperan itu bisa diperbaiki kalau itu dilaksanakan. Jadi ini tidak melulu soal konstitusi, tapi soal bagaimana komitmen kita sebagai negara yang menganggap ini negara gotong royong loh. Kalau gotong royong kan ruang DPD untuk bisa berpartisipasi lebih optimal harusnya itu dibuka sedemikian rupa. Itu salah satu contoh yang bisa dengan memikir ulang soal bagaimana DPD itu bisa difungsikan lebih baik tanpa perlu dulu melihat ke konstitusi. Nah itu satu soal. Yang kedua tadi benar beliau mengatakan Pak Kiai, ada yang salah loh dalam proses legislasi kita. Saya kebetulan menulis disertasinya soal itu. Yang di konstitusi disebutkan siapa yang membahas, siapa yang menyetujui itu kan jelas. Presiden dengan DPR. Yang belum pernah kita lakukan sampai hari ini, Mas Bambang, kalau ada rancangan undang-undang, mestinya bilik DPR diselesaikan dulu. Itu yang dikatakan tadi. Jadi dibahas dulu di internalnya DPR, keluarlah DIM DPR. Tidak bisa DIM fraksi kalau baca konstitusinya. Kenapa? DIM DPR itu nanti yang akan diperhadapkan dengan pendapat pemerintah. Baru itu dianggap sebagai pembahasan yang satu level. Ini teks konstitusinya begitu. Nah sekarang itu tidak dilaksanakan. Sehingga
salah satu yang menyebab mengapa perlu waktu lama untuk membahas undang-undang, karena semua fraksi harus bicara berhadapan dengan eksekutif. Padahal enggak begitu. Selesaikan dulu urusan fraksi, karena dia akan menjadi bagian DPR. Nanti dim DPR yang diperdebatkan dengan dimnya pemerintah atau posisinya pemerintah. Baru itu menjadi satu level seperti yang dimaksud dalam pasal 20 itu. Nah ini belum diperbaiki sama sekali. Salah satu yang mungkin harus dikelola dengan baik, sehingga apa? Speedy, kecepatan dalam membuat undang-undang itu bisa jauh lebih cepat dibandingkan hari ini. Walaupun tadi saya mengatakan, ya pembahasan bersama itu karakteristiknya Indonesia. Saya menyadari, walaupun dilihat dalam konteks sistem presidensial, itu bisa menjadi berbeda cara menelaahnya. Dan gara-gara itu, undang-undang bisa diselesaikan seberapapun sulitnya, walaupun memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, mungkin Pak Bambang, Mas Bambang, teman-teman MPR, salah satu yang harus dikerjakan oleh teman-teman yang ada di pengkajian di MPR itu, tidak hanya soal bagaimana untuk melanjutkan perubahan konstitusi, bukannya itu dilarang, boleh. Tapi sekarang dulu lihat undang-undang kira-kira mana versi MPR yang itu dianggap tidak sejalan dengan konstitusi. Mana yang undang-undang yang diminta dibentuk oleh konstitusi yang belum dibentuk sampai hari ini. Nah itu salah satu cara untuk menjawab kebutuhan sekarang. Saya baca buku, ada seorang profesor dari Texas mengatakan begini, dia menganggap struktur ketatanegaraan itu bukan bagian terpenting dari konstitusi. Dia mengatakan begini, bagian terpenting dari konstitusi itu adalah pasal yang memberi ruang kepada pengubah konstitusi untuk mengubah konstitusi itu sendiri. Tapi dia tetap mengatakan, perubahan konstitusi tidak boleh dilakukan dengan keseringan begitu. Apa jadinya kalau keseringan? Pak Bambang, ini generasi baru belum selesai mempelajari yang dihasilkan oleh Pak Patrialis dan kawan-kawan itu. Tiba-tiba sudah muncul yang baru. Akhirnya apa? Enggak ada kemantapan berpikir bagaimana konstitusi itu digerakkan dalam bernegara. Nah ini yang paling penting. Makanya kalau kita mau ambil dari 59 sampai 99 itu kan 40 tahun. Baru ada perubahan konstitusi. Dan itu pun sebagiannya belum dilaksanakan. Nah ini poin yang menurut saya, sekalipun dari perspektif hukum tata negara, saya menyadari pasal mengubah konstitusi itu adalah pasal yang memberi ruang kepada yang berwenang untuk mengubahnya. Tapi itu bisa menjadi pilihan terakhir. Negara ini bisa dilaksanakan kalau ada konvensi ketatanegaraan yang bisa dipahami bersama, dan itu bisa menutup kelemahan-kelemahan yang ada. Karena begini, kalau konstitusi diubah, lalu rejim itu memegang kekuasaan absolut, suara mayoritas di tempat pengubahnya, maka akan muncul nanti konstitusi yang menurut yang mayoritas itu yang benar. Dan ini berbahaya. Itu berbahaya. Makanya oleh karena itu, kalau mau mengubah konstitusi sebetulnya salah satu kelebihan 99 itu karena komposisi politik relatif berimbang. Pak Bambang. Jadi PDIP, kemudian Golkar, PAN, itu secara angka posisinya relatif berimbang. Dan apa? Ketika itu adalah titik puncak partisipasi publik terlibat dalam wacana ketatanegaraan. Jadi di dalamnya secara internal posisinya relatif berimbang, di luarnya dibuka ruang bagi publik untuk turut serta. Itulah hasilnya. Nah saya yang khawatirnya begini, kalau nanti dialognya menjadi satu arah karena kekuatan besar, lalu kemudian akan ada kelompok-kelompok yang terabaikan aspirasinya oleh konstitusi. Kita harus belajar kepada para pendiri negara kita. Bagaimana misalnya pendiri negara bisa menerima situasi demi kebersamaan, Piagam Jakarta yang khusus tentang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, kita drop. Kenapa? Itu bisa menyebabkan ada kelompok lain yang merasa tidak terwakili aspirasinya. Nah ini poin penting
Pak Bambang, kalau memang mau meneruskan. Tapi saya beranggapan banyak hal yang belum selesai kita lakukan, lalu tiba-tiba kita berpikir, ayo kita ubah konstitusi. Nah mungkin itu belum jawabannya, tapi kalau mau mendiskusikannya, monggo Pak Bambang, karena apa namanya, mendiskusikan ketatanegaraan itu kan memang harus saban waktu, jangan berhenti. Itu penting, paling tidak kita tahu poin-poin mana yang harus kita ingatkan, oleh MPR, ini loh dari DPR yang harus diperbaiki, dari DPD yang harus diperbaiki, dari MK yang harus diperbaiki, dari Mahkamah Agung yang harus diperbaiki. Saya membayangkan setelah Presiden menyampaikan pidato evaluasi kerja lembaga-lembaga negara itu, kemudian itu diolah oleh MPR, lalu akan disampaikan ke masing-masing lembaga. Ini loh hasil catatan kami, MK begini loh. Mahkamah Agung begini, DPR begini, BPK begini, KY begini. Dan itu kemudian bisa menjadi proses kebersamaan kita untuk memperbaiki bagaimana negara ini dikelola. Saya percaya tidak selalu jawabannya mengubah konstitusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Saldi. Prof. Jimli, monggo Prof. Ditanggapi Prof. Jimli atau Pak Yaakob dulu, monggo Pak. Sedikit Pak. Ya. Oke. Termasuk menjawab pertanyaan dan Pak Pacul tadi, Prof. Jimli, bahwa MK sekarang sudah menguasai 3 rumpun kekuasaan ini Pak. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif sekaligus ini Pak. Ya, itu juga termasuk bahan evaluasi. Kan semua stakeholder kan mengevaluasi semua kinerja kelembagaan. Maka struktur penting bagi orang yang berpikir strukturalis. Perubahan kebudayaan bernegara itu disebabkan oleh struktur. Kalau ada yang berpendapat bahwa struktur tidak penting, lah itu alirannya. Aliran ilmu sosial yang berpikirnya kayak begitu, itu banyak. Maka kita mendahulukan pendidikan untuk mengubah watak bangsa, pendidikan. Pendidikan itu bisa 1 abad baru menghasilkan dampak. Jadi itu perubahan melalui pendekatan kebudayaan, itu penting sekali. Tapi dampaknya lama. Tapi kalau pendekatan struktural, strukturnya kita perbaiki. Dia yang akan memaksa perubahan kebudayaan kerja. Ini soal cara pendekatan. Jadi kalau mau mengadakan perubahan, kita termasuk ekonomi, maka sekarang ekonomi kelembagaan, institutional economics, itu sangat progresif sekarang. Jadi tidak hanya mengandalkan angka-angka, tapi mengandalkan perubahan struktural. Jadi jangan anggap enteng soal struktur. Ini soal cara berpikir. Jadi kalau orang sedang menduduki jabatan biasanya ya pelan-pelan, kan begitu. Ya kan, tidak mau revolusioner. Padahal ini soal komitmen, bagaimana kita memperbaiki yang ada. Orang kalau sudah sedang menduduki jabatan, dia nggak menghadapi banyak masalah. Tidak ada masalah kok, baik-baik saja gitu loh. Padahal kalau kita diskusikan di ruang terbuka, banyak masalah. Nah karena itu soal cara pandang ini itu penting. Tapi yang kedua yang juga sangat penting, pembuatan keputusan jangan hanya karena majority rules. Harus ada meaningful participation itu. Itulah yang menyebabkan demokrasi kita itu berkualitas. Kalau hanya membuat keputusan berdasarkan hasil pemilu kuantitatif, kita ini demokrasi, kata orang, the third largest democracy. Bagi saya no. Indonesia now is the first largest democracy in the world. Why? Yang penting dalam demokrasi itu memilih kepala negara. Dari segi pemilihan kepala negara, presiden kita, 6 presiden di seluruh dunia, 3 diantaranya yang tertinggi dipilih oleh rakyatnya adalah dari Indonesia. Nomor 1 Prabowo 2024, nomor 2 Jokowi 2019, nomor 6 disusul oleh Putin nomor 5, nomor 6 adalah SBY. 3 presiden yang dipilih terbanyak
oleh rakyatnya di seluruh dunia. Maka secara kuantitatif Indonesia is the first largest democracy. But dari segi kualitasnya kita masih di ranking 59. 2-3 tahun yang lalu 54, sekarang turun 59. Artinya kualitas demokrasi kita ini menurun. Nah itu ditentukan oleh apa? Oleh public participation. Jadi sekarang civil society agak turun, mahasiswa agak turun perannya dalam diskusi publik. Diskusi di ruang publik sekarang diisi oleh ijazah. Urusan yang sudah masa lalu. Keluh kesah tentang masa lalu. Maka baiknya kita arahkan untuk berpikir perbaikan sistem politik dan ketatanegaraan. Nah, jadi saya rasa dari apa yang tadi disampaikan, ini penting partisipasi mahasiswa, partisipasi publik, supaya MPRI betul-betul jadi rumah rakyat. Jadi jangan hanya jadi rumah orang yang mengambil keputusan tanpa diskusi publik. Karena ini yang akan menentukan kualitas demokrasi. Khawatir sekali saya kalau ibu kota cepat pindah ke IKN, nanti yang diskusi itu siapa? Maka tiap hari orang berdemo di Senayan, di Monas, tapi tidak ada yang mendengar. Karena yang ngambil keputusannya di IKN. Nah jadi saudara, kita harus mengelola sistem demokrasi kuantitatif dan sekaligus berkualitas, berintegritas. Tentang pertanyaan mengenai, tapi ini di luar topik ini, tapi ya baguslah anggaran 20% itu kan sudah masuk di konstitusi. Sudah dibuat putusan 3 kali oleh MK, terakhir 2008. Itu keputusan bersejarah, saudara, yang memuat ketentuan persentase anggaran pendidikan itu tidak banyak. Cuma Taiwan, cuma Brazil, dan kita ambil itu dengan angka 20%. Gitu. Jadi perdebatannya waktu perumusan pasal 31 itu banyak yang tidak setuju. Gitu. Tapi karena udah masuk di konstitusi, MK membuat putusan yang juga bersejarah tahun 2008. Tapi lihatlah, semua pejabat tuh marah. Kecuali 2 menteri yang tidak marah. Siapa? Menteri Pendidikan dan Menteri Agama. Yang lain sibuk semua harus mengubah APBN. Itu loh. Maka itu termasuk saya jadi korban. Nah, enggak usah diceritakan semua. Untuk menggambarkan 20% itu komitmen bangsa kita untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Harusnya kebijakan alokasinya jelas. 1 untuk guru dan dosen. 2 untuk mahasiswa dan siswa, 3 fasilitas penunjang utama. Gitu loh. Sepeninggal Pak Harto, kan kita sudah menerapkan pendidikan wajib belajar 12 tahun. Masa sesudah 20 tahun reformasi, tambah 1, 13 tahun. Tapi bukan naik ke atas, turun ke PAUD. Maka sekarang semua pendidikan di semua jenjang, apalagi di perguruan tinggi, semua mahal semua. Karena alokasinya salah. Tidak sesuai dengan niat baik dari perancang anggaran 20% itu. Ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Silakan cek semua lembaga pendidikan mahal semua. Rumah sakit mahal semua. Pergi ke Pineng kalau sakit, lebih murah, teknologi lebih maju, dokternya alumni kita juga, tapi lebih murah. Itu rumah sakit, sekolah sama kayak begitu. Nah, jadi ini ada yang salah. Tapi betul ini bukan soal mengubah undang-undang dasar. Cukup undang-undang dan bukan cuma undang-undang, implementasi undang-undang. Tapi saudara, banyak masalah yang muaranya itu di undang-undang dasar. Anda mau membuat putusan saya kayak apa mengenai DPD? Enggak bisa, karena struktur eksistensialnya itu memang beda. Ini kan bukan hanya merumuskan kata-kata, titik koma, peranan dari DPD. Bukan, ini bukan permainan kata-kata. Ini problem eksistensial
dari 3 lembaga itu yang kewenangannya tidak ada pengambilan keputusan. Jadi ini kan gara-gara kompromi dulu, kan tadinya mau bikameral. MPR terdiri atas DPR dan DPD, 2 institusi seperti di Amerika. Congress consists of, ya kan, apa namanya, House of Representatives and the Senate. Kan begitu bikameral. Tapi karena berdebat habis-habisan, akhirnya kompromi. Ya udah deh, ganti. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Jadi dia rangkap jabatan sehingga lembaganya jadi 3. Tapi pekerjaannya apa? Tidak ada keputusannya yang mengikat. Jadi ada kesalahan konseptual. Tidak bisa dibuat putusan MK. Tidak solusi. Kalau itu dipercayakan kepada MK membuat putusan, maka itu salah satu bukti betapa putusan MK tidak efektif. Artinya nggak ada gunanya MK itu. Hanya dia berkutat pada titik koma. Oh ini prosesnya begini. Enggak begitu. Ini bukan persoalan teks kata-kata. Ini persoalan eksistensial. Nah makanya itu contoh saja betapa tidak bisa dikasih solusi melalui undang-undang, melalui putusan MK. Harus melalui perubahan kelima Undang-Undang Dasar. Mantap. Nah begitu. Nah tentu ini tergantung nanti para yang pemangku kepentingan atau yang berwenang dalam hal ini Pak Bambang Pacul dan kawan-kawan yang alhamdulillah beliau berkenan menjadi komandan Korea, sebab akhirnya ide-ide besar itu tidak cukup hanya dibicarakan, tapi harus ada konkretnya. Nah ini kan perlu manajemen. Nah manajernya itu kita syukuri Pak Bambang Pacul bisa kita harapkan. Sekarang semua orang lagi nunggu saudara-saudara. Nunggu arahan, nunggu apa begitu. Tapi sebetulnya momentumnya ini ada. Tinggal kita berpirau di sini. Membuat keputusan. Jadi saya rasa begitu. Ya, yang lain-lain soal DPR. Ini sebetulnya sudah. Kalau yang DPR ini menurut saya, ini lagi-lagi ini soal titik koma. Kedudukan pemerintah itu kuat sekali sekarang. Kuatnya apa? Tidak ada hak veto, tidak ada. Tapi presiden itu menyetujui bersama. Jadi di sidang paripurna terakhir, presiden harus menyatakan setuju kepada suatu RUU yang sudah dibahas. Kalau tidak setuju, tidak jadi. Contohnya sudah banyak. Undang-undang yang sudah diketok palu di zamannya Pak Akbar Tanjung, ya kan? Saya masih ketua MK, ketua pansusnya almarhum nih Surya Dharma Ali, sudah diketok palu. Tapi Menteri Rini Suwandi pidato, kami atas nama pemerintah karena pasal ini tidak disetujui, kami menyatakan tidak setuju, batal. Tidak ada kewajiban RUU yang sudah disahkan oleh DPR, disahkan oleh Presiden. Karena tidak ada persetujuan bersama. Ini saya namakan hak veto Presiden. Jadi Presiden itu kuat. Gitu loh. Walaupun partainya dia kalah dalam berdebat. Tapi dia bisa mengatakan, kami gak setuju, enggak jadi. Nah jadi ini soal implementasi saja. Baik, jadi saya kira begitu. Baik. Supaya tidak kepanjangan, terima kasih. Ya, kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pimpinan MPR dia membuka diri. Ini kan soal isi, substansinya nantilah. Yang penting mau dulu mengadakan perubahan kelima. Baik. Mumpung saatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau ke, ya kan? Kita mau masih mau nanya lagi ke Prof. Jimli? Ya nanti aja didiskusi. Kita mau ke pelaku langsung nih. Ya pelaku nih. Ya ada yang mulia Yakob Tobing. Ya Pak Yakob, kita bisa refleksi dulu Pak, ini amandemen konstitusi yang waktu itu Bapak pimpin Pak. Tadi dua pembicara kita udah menyinggung bahwa ini adalah hasil kompromi gitu Pak. Nah ini kompromi siapa sama siapa nih yang lebih banyak terakomodir nih dari
4 kali amandemen kita nih Pak. Ya, betul. Ada juga isu Pak bahwa wah di sini bukan hanya kompromi elit di dalam negeri Pak, tapi juga ada intervensi dari dunia, dari asing masuk ke sini sehingga apa yang kita rasakan sekarang yaitu bagian dari kompromi dalam dan luar negeri ya. Pak Yakob, monggo. Halo, ya, terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Terima kasih bisa berjumpa pada siang hari ini. Saya di sini hadir bersama rekan-rekan saya, anggota panitia ad hoc, cukup banyak mulai dari sebelah sana tuh. Jadi kalau memungkinkan, kalau nanti ada ngobrol diskusinya, ini rekan-rekan saya bisa berkesempatan juga untuk menyampaikan pendapatnya gitu. Terima kasih. 10 Agustus 2002 yang lalu, udah 22 tahun yang lalu, MPR bentukan pemilu 99 itu berhasil melakukan rangkaian perubahan reformatis. Jadi bukan 4 kali, 1 kali, tapi dalam 4 tahapan yang berkesinambungan. Berkesinambungan ini begini, kalau sudah disepakati di depan, itu tidak lagi dibicarakan atau dibeda-bedakan lagi di belakang. Ini suatu kesinambungan yang luar biasa. Tapi ingin saya sampaikan begini, ini tahap pertama itu berlaku, kalau nggak salah cuma 2 bulanan begitu. Tahap 2, 3, 4-nya itu bertahun-tahun. Dan saya tidak memimpin tahap yang pertama, karena waktu itu saya masih sibuk dengan urusan pemilihan presiden dan wakil presiden. Nah begitu itu sudah selesai, ini Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP bilang, Mas Yakob, sekarang kita sama-sama deh bantu tuh di PAH 1. Saya bilang siap Bu, ngapain? Ya kan kita harus membangun bangsa dan negara ini, begitu pesan beliau. Oh baik Bu, begitu. Jadi kemudian begini, rangkaian perubahan reformatis itu telah diberlakukan melalui atas Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukan dulunya itu melalui suatu dekret ya, 5 Juli. Nah sekarang kita diajak nih oleh MPR untuk merenungkan dan mendiskusikan dialektika konstitusi menjelang 25 tahun reformasi. Saya rasa ini suatu inisiatif yang patut kita syukuri dan banggakan. Undang-Undang Dasar yang berlaku sekarang adalah perubahan atas Undang-Undang Dasar 45 yang dulu diberlakukan melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Perubahan itu dilakukan oleh MPR hasil pemilu dalam 4 tahapan yang berkesinambungan seperti saya katakan tadi, bukan 4 kali ya. Sebelumnya, naskah Undang-Undang Dasar itu disusun pada masa penjajahan Jepang. Dan oleh Badan Usaha Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, itu telah disusun dalam suatu susunan, ada pembukaan, ada naskah. Saya ingin mengingatkan kita kembali suasana pada waktu itu mulai disusun. Itu kan Jepang masih berkuasa ya. Dan Jepang sedang membangun sebuah kawasan persemakmuran yang dipimpin oleh Jepang yang terdiri dari berbagai negara-negara yang bernama Asia Timur Raya. Kan ada negara lain juga punya persemakmuran seperti Inggris dan lain sebagainya. Dan yang disusun itu adalah Undang-Undang Dasar untuk cocok dengan persemakmuran. Jadi kita jadi anak buahnya Jepang. Jangan kita lupakan fakta itu. Itu sebabnya naskah pembukaan yang disusun oleh BPUPK mengatakan begini.
terima kasih kepada Jepang yang sudah membimbing kita. Dan yang kedua isinya, kami akan setia. Kami akan tetap ada di dalam persemakmuran itu. Jangan lupa itu. Tetapi kan sejarah juga mengatakan begini, di lain pihak ada tokoh-tokoh bangsa kita, pejuang-pejuang kita. Soekarno, Hatta, dan sebagainya. Mereka ini adalah para pejuang sudah berjuang dari sejak lama. Pada waktu Sumpah Pemuda juga sudah ikut. Pada waktu itu kita sudah bermimpi dan berusaha berangan-angan untuk punya bangsa dan negara sendiri Indonesia. Mulai dari kebangunan nasional, kebangkitan nasional, itu jauh sebelum Jepang itu. Malah lagu Indonesia Raya itu sudah dikarang, sudah dilantunkan pada Sumpah Pemuda itu. Ingat itu, bahwa kita punya aspirasi kemerdekaan itu sudah lama dan sifatnya tidak sukuis. Dari awal sudah semuanya satu nusa, satu bangsa. Para pemuka-pemuka dari segala suku dan bangsa itu sudah berkumpul dalam pendidikan tinggi yang oleh Belanda, ini syukur juga. Itu kan didirikannya mulai SMA aja dan apalagi perguruan tinggi. Kan di Pulau Jawa ya, di tempat saya lama itu di Bandung, di Jakarta, di Jogja. Ketemu di sanalah semua pemuka-pemuka se-Indonesia itu menjadi lebih mengukuhkan lagi keindonesiaan kita. Jangan lupakan sejarah-sejarah seperti itu. Nah, naskah yang dibuat oleh tadi itu, BPUPK itu yang kemudian masuk menjadi Undang-Undang Dasar. Sementara ini bapak-bapak kita ini, Soekarno, Hatta, dan 9 orang pemimpin-pemimpin kita ini mereka di luar sepengetahuan Jepang dan di luar sepengetahuan BPUPKI itu menyusun naskah pembukaan sendiri. Dan saya mencatat pada waktu naskah itu dilaporkan kepada BPUPK, tanggalnya saya masih ingat, 10 Juli tahun 45. Naskah itu didiemin, tidak diapa-apain, malah bikin sendiri naskah yang saya sebut tadi. Nah begitu kita merdeka, bangsa Indonesia merdeka 17 Agustus, negara mulai dibentuk pada tanggal 18 Agustus, itu yang kalau saudara-saudara ingat, pertama-tama diingatkan oleh Hatta untuk melepaskan diri dari seluruh rangkaian pikiran geopolitiknya Jepang. Jangan pakai yang itu, kita pakai pembukaan yang kita kenal sebagai Piagam Jakarta. Bapak Ibu ingat semua itu. Soal nanti di Undang-Undang Dasar, nanti kita perbaiki pada waktunya yang cocok. Jadi kalau kita juga terus ingin kembali Undang-Undang Dasar tahun 45 yang dibikin dengan tuntunan Jepang itu, artinya itu tidak belajar dari sejarah pergerakan kita. Dan kemudian, karena waktunya memang singkat PPKI, yang waktu itu PPKI itu sudah tidak ada Jepangnya. Itu hanya ada beberapa perubahan yang dilakukan. Perubahannya adalah satu tentang pasal 29 disesuaikan dengan penyempurnaan yang sudah ada pada pembukaan tentang agama. Dan pada waktu itulah pasal 37 tentang tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditambahkan. Jadi yang lama itu tidak mengenal itu. Dan waktu itu kita, bapak-bapak bangsa ini berjanji, nanti kita akan lanjutkan perubahan ini, penyempurnaan ini. Karena waktunya tidak ada. Ya. Jadi itu lintasan sejarah itu perlu kita perhatikan
Karena bangsa kita adalah bangsa yang bukan mendadak muncul. Ini adalah suatu bangsa yang terbentuk dari pergumulan daripada aspirasi yang berkembang dari, kalau bisa dikatakan pada abad-abad lalu, tapi yang jelas adalah setelah abad 20 dengan kebangunan nasional. Ya. Jadi kemudian kita juga tahu, ini penting kita perhatikan sejarah ini, supaya kita melihat ke depan itu berdasarkan sebuah fondasi yang kuat. Pada tanggal, sebenarnya begini, pada tanggal 20 Agustus 45, itu sudah ada suatu putusan PPKI untuk membentuk partai tunggal. Namanya Partai Nasional Indonesia. Tapi bukan PNI 27 ya, bukan. Halo? Dengan itu terbentuk, kalau jadi dibentuk, sebetulnya Undang-Undang Dasar 45 yang asli itu menggambarkan suatu sistem yang otoriter. Tetapi pada waktu itu sekutu kan sudah masuk. Syahrir mengatakan jangan. Dan Pak Sayuti Melik itu mengatakan pada Bung Karno, Pak Sayuti Melik itu yang ngetik proklamasi. Jangan. Kebetulan saya kenal baik dengan Pak Sayuti Melik pada waktu beliau masih hidup ya. Beliau yang kemudian, saya tanya itu benar nggak? Benar. Dan kemudian tidak jadi, Syahrir kemudian malah diangkat jadi Perdana Menteri dan mulailah kita dengan multi partai. Ada keanehan waktu itu antara Undang-Undang Dasar kita yang sebenarnya mengenal partai tunggal, desainnya itu kemudian menjadi, kita ingat maklumat Hatta dan lain sebagainya, itu menjadi parlementer. Banyak partai muncul. Kita bersyukur bahwa itu terjadi pada waktu itu. Tetapi kemudian kita kan tidak sempat melakukan perubahan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar itu. Kita lihat bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang semula, yang berlaku terus sampai dengan amandemen, saya sebetulnya lebih suka mengatakan bukan amandemen, tapi perubahan. Karena amandemen itu sebetulnya lebih menyangkut soal teknis tata bahasa dan sebagainya. Sedangkan yang kita lakukan adalah substans penyempurnaan. Jadi lebih kepada perubahan. Kita punya Undang-Undang Dasar 45 yang tidak mengenal pemilu. Enggak ada pemilu dalam Undang-Undang Dasar itu. Enggak ada itu hak asasi manusia. Dan itu dulu itu tidak adanya itu bukan karena lupa, enggak. Saya masih mencatat bagaimana Bapak Supomo mengatakan begini. Pemilu itu enggak perlu. Kenapa? Karena jumlah orang bodoh lebih banyak dari orang pinter. Nanti orang bodoh yang kuasa. Orang jahat lebih banyak dari orang baik. Jadi ini kacau semua gitu, itu bodenya. Jadi bukan sesuatu yang terlupakan tapi sengaja. Enggak ada hak asasi manusia di situ, di Undang-Undang Dasar 45 itu. Itu juga bukan terlupakan, sengaja. Karena dikatakan, lah orang perorangan itu haknya ada sama dengan yang lain-lain kok, bersama-sama. Enggak boleh sendiri-sendiri begitu. Ya banyaklah ya. Sangat otoriter. Tetapi dengan segala kekurangannya itu, dan kita waktu itu merdeka berjuang, betul-betul fisik berjuang, itu menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita punya Undang-Undang Dasar. Isinya gimana enggak tahu. Ini bayi revolusi yang sangat kita cintai. Lepas dari segala kekurangannya. Tapi ada semangat di dalamnya yang
betul-betul luar biasa. Jadi bayi yang kita cintai itu teruslah kita keloni begitu ya, sampai dengan selesainya perubahan Undang-Undang Dasar tahun 99 sampai dengan 2002. Nah, sekarang di tengah suasana perayaan peringatan Hari Kemerdekaan kita yang ke-80, menjelang 25 tahun selesainya perubahan Undang-Undang Dasar 45 yang dulu tahun 2002, MPR kembali mengajak kita untuk merenungkan dan mendiskusikan dialektika konstitusi, refleksi Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kita diajak kembali untuk merenungkan kembali semuanya, apa yang kita ubah dan dampaknya, serta memikirkan dan beradu pendapat dengan kritis berbagai kemungkinan segala apa yang bisa dan atau perlu. Dan saya rasa ini adalah baik sekali. Dan ingat bahwa dalam mengartikan dialektika konstitusi, dialektika, kita harus berani untuk berpikir hal-hal yang kalau perlu berbeda dengan satu dengan yang lain. Dialektik. Jadi tidak, sudah dari dulu sudah begitu, tidak begitu. Kita melakukan pengayaan pemikiran. Hanya ada yang kita harus hormati, ada yang di dalam pembukaan itu. Itu yang tetap, ini Indonesia bersatu, negara kesatuan, begitulah. Ya memang sengaja dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar itu, MPR ini yang berwenang untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kita paham bahwa kewenangan itu adalah agar, karena cita-citanya yang terdapat di dalam pembukaan itu tetap sifatnya. Tapi kita akan melewati masa perubahan segala macam, seperti sekarang manusia, bumi kan sedang lewat pada jarak yang terjauh dari matahari, di tengah-tengah ribuan planet itu. Kita tahu sekarang ini bulan Agustus sudah hampir berakhir, tapi hujannya masih terus, sebentar lagi bulan September dengan ember-embernya itu. Jadi dalam suatu sangat dinamis lah ya. Jadi kita tahu dengan itu bahwa kita melintasi zaman yang berubah. Tetapi ada satu hal yang tetap, cita-cita kita. Yang ingin kembali pada Undang-Undang Dasar 45 kan ada nih sekarang. Apa mereka lupa bahwa Undang-Undang Dasar yang itu, yang tahun 5 Juli itu, ya itu enggak ada namanya, masa jabatan presiden aja kan tidak jelas karena dikatakan 5 tahun. Tapi dapat dipilih kembali, berapa kali enggak tahu. Sekarang jelas 5 tahun hanya boleh dipilih 1 kali lagi. Jadi yang begini-begini ini kekurangan yang ada pada masa lalu itu jangan menyebabkan kita ayo kembali kepada yang lama. Apalagi, toh tidak ada pemilu pada Undang-Undang Dasar 45 yang 5 Juli itu. Banyaklah, tidak ada checks and balances. Tidak ada yang namanya hak asasi manusia. Kenapa mesti kembali ke situ? Tapi katanya, itu kan kita punya kekuatan dalam perjuangan revolusi. Pada revolusi itu kekuatannya adalah pada kecintaan kita kepada kemerdekaan kita. Bayi revolusi itu tadi dengan segala kekurangannya kita gendong, kita popong, tapi ada semangat ke depan. Nah, pada tahap ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar, pada tahap ketiga waktu kita melakukan proses perubahan Undang-Undang Dasar ini kami membuat kesepakatan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi.
Jadi Mahkamah Konstitusi ini ide itu jauh sebelum ada tenaga ahli yang dimana Pak Jimli dan lain sebagainya itu ikut, para tokoh-tokoh kita. Tapi sebelum itu kita memang sudah membentuk Mahkamah Konstitusi yang menjaga agar pelaksanaan semua kegiatan kita itu tetap setia dan tekun kepada konstitusi yang sudah kita rancang. Mohon maaf Yang Mulia Duta Besar Yaakob, waktunya 1 menit lagi Pak Yaakob. Saya perlu 1 menit lagi. Oke. Nah, dengan itu kita tahu bahwa Undang-Undang Dasar 45 yang kita punya sekarang ini adalah konstitusi yang hidup. Kita membuat tata cara untuk perubahan dan penyempurnaannya. Di dalamnya terkandung harapan dan cita-cita bangsa Indonesia sepanjang masa yang harus kita wujudkan. Konstitusi kita adalah konstitusi yang hidup dengan pembukaan kedaulatan rakyat dan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena udah lewat jam makan siang, Prof, izin boleh karena sudah jam 1:04 udah lewat jam makan siang, kita akhiri saja acara pada siang hari ini. Boleh tepuk tangan untuk ke 4 narasumber. Pak Yaakob mungkin di lain kesempatan Pak, mohon izin Pak, sudah jam 1:04 Pak. Karena akan 5 menit lagi akan terjadi revolusi Pak kalau tidak kami Dan tadi pimpinan MPR sudah mengatakan akan ada serial diskusi, ya kan? Iya, yang terlibat yang udah ngerti sejarah perubahan-perubahan ini. Betul. Yang enggak jangan terlibat dulu. Ya, betul. Dan perubahan konstitusi baru itu kalau kata Prof Jimli itu tergantung kalau kata Pak Pacul Korea lapis kedua ini Pak. Nah, siapakah Korea lapis kedua ini? Ya tidak boleh berbicara. Baik, terima kasih, kita kembalikan ke pembawa acara pada siang hari ini. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk kita semua.